Assalamualaikum teman-teman. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kemarin ada yang masih ingat pembelajaran kita tentang apa? Kemarin kita udah mempelajari tentang ekosistem dari komponen-komponennya ya. Terus kita belajar interaksi yang terjadi di dalamnya. Terus kita juga mempelajari nih tentang aliran energi yang terjadi. Gitu. Nah, coba nih kakak pengen tanya nih, ada yang masih ingat? Coba perhatikan gambarnya. Ini interaksi antara makhluk hidup ini disebut interaksi apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Predasi, Kak. Oke, Angel. Terima kasih. Betul ya, kata Angel, ini merupakan interaksi predasi, di mana si makhluk hidup ini nih, dua makhluk hidup ini lagi dimakan nih sama predator kan, predasi ya. Betul ya, Angel ya? Berarti masih ingat nih, Angel. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke daurnya. Nih, kita akan belajar tentang ekosistem, tentang daur biogeokimianya. Ada yang tahu sebelumnya daur biogeokimia ini apa? Coba perhatikan gambar. Gambar ini apa nih yang kalian lihat nih dari gambar ini? Hujan. Iya, hujan ya. Nah, terus proses terjadinya hujan ada yang tahu nggak? Air laut yang menguap, Kakak. Ya, air laut yang menguap. Keren, Zaneta. Ya. Jadi seperti yang udah dibilang Zaneta tadi ya, bahwa di hujan itu terjadinya ada penguapan gitu yang terjadi. Menguap ke atmosfer, terus lalu balik lagi ke bumi. Untuk lebih tepatnya kita akan pelajari nih, dia di siklus air. Ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang daur airnya. Nah, nih kita harus tahu dulu apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia nih, ternyata dia merupakan unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Ada yang masih ingat untuk komponen abiotik itu apa aja? Tanah, udara, Ya, air, ya. sinar matahari. Oke, Andina, keren. Kalau yang biotiknya ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang biotiknya? Hewan, Ya. manusia, tumbuhan. Oke, terima kasih Andina. Nah, jadi benar ya kata Andina ya. Jadi dari unsur senyawa kimia nih, dia mengalir nih kalau kalian lihat gambar. Jadi ada senyawa kimia yang ngalir nih dari komponen abiotik nih dari atmosfer, dari suhu karena kelembapan, karena cahaya matahari, dia mengalir ke biotik ya. Terus dia berputar lagi nih kembali ke abiotiknya seperti itu. Nah, untuk daur ini dia melibatkan tadi komponen biotiknya, yaitu organisme, kayak tumbuhan, terus hewan, manusia, gitu ya. Dan juga reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang berlangsung di lingkungan abiotik, seperti itu. Kita masuk ke daur air. Nah, ini nih, tadi nih proses terjadinya hujan nih. Proses pertamanya, kalian pasti tahu bahwa air ini, dia merupakan unsur yang penting banget nih buat kita kan. Kita mandi pakai air, kita minum air, ya kan? Terus kita mencuci baju, itu juga kita membutuhkan air, menyiram tanaman. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang memang membutuhkan air gitu. Nah, di bumi itu sendiri nih, di bumi air itu dia hampir memenuhi 70%-nya. Nah, ini isinya air semua nih. Ya. Isinya air semua 70%. Nah, dari 70% ini, dari 70%-nya, itu masih dibagi dua lagi. Yang 97% itu dia air laut. Jadi air laut nih yang asin, dia tidak bisa kita gunakan. Nah, itu si air laut ini, dia ada 97%. Terus air yang kita gunakan ada berapa? Sisanya. Jadi ada 3% aja, teman-teman. Air tawar yang kita gunakan untuk sehari-hari, itu dari danau, dari sungai, gitu kan. Itu cuma ada 3% loh, bayangin. Dari 97%-nya itu semua air asin semua. Terus air tawarnya cuma 3%. Tapi kita menggunakannya itu untuk mandi, untuk banyak aktivitas gitu kan. Nah, terus kenapa dia nggak habis-habis? Karena adanya daur air atau siklus air yang berulang terus-menerus. Kalian ingat aja 3 tahapan pentingnya itu.
Di mana kalau daur air dia terjadi penguapan nih dari air permukaan ini menguap ya, menguap terus terjadi kondensasi atau pembentukan awan dan turun ke bumi. Itu 3 poin pentingnya. Untuk lebih detailnya kayak gimana? Yang pertama jadi ada air laut ya kan, air laut mengalir, terus air sungai mengalir, terus danau mengalir. Nah, mereka kan terkena si sinar matahari ini nih, ya kan? Si sinar matahari ini memancarkan panasnya, terus sehingga mereka air permukaan ini nih yang disebut tadi tuh dia bakal menguap. Jadi penguapan air ini disebut istilahnya itu evaporasi. Ternyata nggak air doang yang bisa menguap. Tumbuhan dia juga bisa menguap, teman-teman. Yang dikenal peristiwanya namanya transpirasi. Gitu. Terus ada juga istilah yang namanya sublimasi. Nah, jadi nih kalau di kutub utara nih kan gunungnya warnanya putih nih. Diibaratkan ini terkena salju gitu ya. Ini ada di kutub utara atau di kutub selatan atau tempat-tempat yang memang bersalju. Lah kalau tempat-tempat yang bersalju, dia kena sinar matahari tapi kan nggak secara langsung ya. Kalau secara langsung atau kayak seperti kita, dia nggak akan ada salju gitu. Salju itu pasti bakal meleleh. Terus gimana caranya dia menguap? Jadi si es ini dia bisa langsung menguap gitu tanpa bantuan dari cahaya matahari gitu. Gimana caranya? Dia menguap dengan proses yang namanya sublimasi. Dia menguap dengan sendirinya gitu. Tapi memang proses penguapan sublimasi ini, yang es ini, dia lebih lama dibandingkan evaporasi yang terkena matahari langsung terus menguap gitu. Nah, kemudian si uap-uap ini nih, uap-uapnya kan naik nih semua ke langit. Ya. Pas di langit, pada ketinggian tertentu, dia akan berubah. Nah, berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil yang bergabung membentuk awan. Nah, membentuk awan nih. Dari penguapan membentuk kan awan atau peristiwanya kita sebut kondensasi. Saat awan udah terbentuk, terbawa dong awan itu sama angin. Ada angin kan? Awan terbawa nih sama angin ke daratan atau ke dataran yang tinggi. Itu. Kebawa oleh angin. Terus lama-kelamaan tetesan-tetesan itu kan semakin lama semakin banyak. Terus awan lama-lama nggak kuat nih untuk nahan nih. Lama-lama dia menghitam, nggak kuat untuk nahan. Maka terjadilah hujan atau presipitasi gitu. Hujan turun nih di dataran yang tinggi. Terus dia mengalir lewat sungai, lewat danau, pokoknya dia mengalir ke daratan yang lebih rendah, ya kan? Turun ke daratan yang lebih rendah. Terus juga nggak semuanya langsung turun gitu, atau mengalir turunnya ke sungai, ke danau, nggak semuanya kayak gitu. Ingat, ada tumbuhan, ya kan? Ada tumbuhan. Terus tumbuhan dia punya akar. Nah, akar tumbuhan itu fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Menyerap air, Kak. Siapa tadi tuh yang jawab? Siapa yang jawab? Gak kelihatan namanya di sini. Reva ya? Reva bukan? Iya, Kak. Oke, terima kasih Reva. Ya, berarti Reva masih ingat nih, kalau misalnya di tumbuhan dia punya akar. Akarnya itu dia akan menyimpan cadangan air kan, cadangan air tanah. Nah, gitu. Jadi pas hujannya turun, dia masuk nih meresap, disimpan sama akar tumbuhan jadi cadangan air tanah. Terus juga ada yang masuk menembus lebih dalam lagi nih, teman-teman. Masuk menembus lebih dalam lagi, jadi cadangan air tanah juga. Sama, nama prosesnya itu infiltrasi. Jadi air hujannya merembes ke dalam tanah dan disimpan di dalam tanah jadi cadangan air tanah. Yang nantinya dia pasti akan menembus juga nih ke air permukaan, kayak ke danau gitu-gitu kan. Terus siklusnya selanjutnya berputar terus-menerus gitu. Jadi makanya dari yang 3% ini, air yang ada di permukaan bumi cuma 3%, tapi nggak habis-habis, karena ini siklusnya dia selalu berputar gitu. Tapi bukan berarti karena siklusnya selalu berputar, terus kita bisa boros air gitu. Itu jangan ya. Nggak apa-apa deh, siklusnya berputar ini,
air nggak bakal habis, itu jangan ya, jangan kayak gitu. Kita harus tetap menghemat air. Karena kan kehidupan kan yang menjalankan bukan kita doang. Ada kehidupan yang nanti yang akan datang di generasi selanjutnya. Jadi 3% ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik nih ya. Jadi tetap jangan boros air. Sampai sini untuk daur airnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Kakak jelasinnya kecepatan nggak nih? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Berarti udah pada paham nih ya untuk yang daur air. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca untuk siklusnya. Tadi yang udah kakak jelasin juga. Nah, ini juga. Nah, ini kalau misalnya kalian mau tambahan informasi atau materi tentang daur air ini, kalian bisa lihat di link YouTube ini ya. Oke, udah habis ternyata slide-nya. Oke, dari penjelasan tadi tuh udah panjang banget, udah banyak yang kita bahas. Ada yang bisa nyimpulin nggak pertemuan kita kali ini? Kalau gitu kakak tanya, tadi ada yang masih ingat, untuk yang daur air, ada yang masih ingat daur air, bagaimana proses terjadinya? Air diserap oleh matahari membentuk awan. Awan melakukan presipitasi. Mengumpul lagi jadi air Oke. di permukaan. Oke, terima kasih Andina atas pendapatnya. Jadi gini ya, 3 poin yang utama kalian ingat itu, di mana terjadi dulu nih penguapan. Jadi air, tumbuhan itu bakal menguap ya, terjadi penguapan nih. Atau kalau yang kalau yang air kita ingat namanya evaporasi. Nah, kalau tumbuhan namanya apa? Penguapannya? Ada yang masih ingat? Transpirasi. Iya. Oke, iya transpirasi ya. Terus juga ada yang es nih, sublimasi namanya. Mereka semua menguap ya ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu dia akan membentuk awan gitu. Uap itu dia akan menjadi tetesan air yang menggumpal membentuk awan. Nah, awannya terbawa nih oleh angin. Tadi yang proses pembentukan menjadi awan, ada yang masih ingat nggak namanya apa istilahnya? Kondensasi. Iya, kondensasi ya. Jadi terbentuk nih kan awan karena peristiwa kondensasi. Kalian juga bisa ngelihat peristiwa kondensasi itu langsung loh di rumah. Kalau kalian lagi masak air, nih kalau mau nyeduh kopi, nyeduh mie, ya kan, nyeduh mie rebus nih, lagi hujan gini kan enak nih ngopi terus makan mie. Itu kalian bisa lihat kalau kalian masak air terus kalian tutup tuh airnya, ya kan pakai tutup panci. Kalau kalian lihat beberapa saat itu bakal ada tetesan-tetesan air, ya kan, di atasnya. Nah, itu proses kondensasi. Jadi tetesan air yang ada di belakang panci itu diibaratkan awannya gitu, awan yang terbentuk seperti itu. Nah, dari kondensasi kemudian lanjut akan menjadi ke bawah angin nih. Awannya berkumpul tetesannya, terus makin lama semakin berat, awan yang nggak kuat nahan, maka terjadilah hujan seperti itu. Atau hujan ini kita sebut istilahnya namanya presipitasi. Ya, terus hujannya ke daratan, terus juga masuk ke dalam tanah, ya menembus ke dalam tanah atau istilahnya infiltrasi, ya. Terus ke dalam tanah dia akan menjadi cadangan air tanah. Nah, terus yang dijatuh ke sungai, ke ke danau gitu kan dia bakal ngalir nih dari dataran tinggi ngalir ke daratan yang rendah. Terus kembali lagi menjadi air permukaan. Begitu terus siklusnya berputar ya. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 2, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Kalian juga bisa kunjungin link YouTube yang ini untuk menambah materi pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian jangan lupa belajar. Kakak ucapkan terima kasih untuk yang sudah aktif menjawab pertanyaan kakak kali ini. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semua. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan video-video selanjutnya. Dadah!